Terus menurut Mbak Silvi, bagaimana prospek akupuntur tradisional ini ya kan prodi kita pengobatan tradisional Tiongkok ya di tengah pengobatan yang modern. Jadi untuk pengobatan tradisional ini sebenarnya di Tulungagung ini masih awam. Banyak orang-orang tuh yang apa sih pengobatan Cina itu apa? Terutama istilah akupuntur itu biasanya mereka masih apa sih itu akupuntur, itu digimanain, metodenya seperti apa nih? Dia tuh masih awam. Nah, sebenarnya kalau pengobatan akupuntur ini efektif apabila dia dilakukan secara beriringan dengan dokter, terutama pada kasus stroke itu dilakukan pemeriksaan dokter dibarengi dengan terapi akupuntur dia lebih efektif. Nah, untuk prospek dari D4PTT ini menurut saya cukup menjanjikan juga, dimana setelah lulus dari D4PTT ini kita bisa langsung praktek mandiri, kita bisa untuk CPNS sekarang lagi banyak kan ya Bu, untuk CPNS itu banyak dibutuhkan tenaga kesehatan interkontinental, sedangkan lulusannya itu masih jarang ya. Jadi untuk keterima PNS peluangnya masih sangat besar, dan untuk praktek mandiri pun itu penyebarannya belum merata kan, di Jawa Timur aja masih berapa, dan apabila orang itu sudah ngerti efektivitasnya mesti nanti bakal banyak dibutuhkan kita itu sebagai lulusan D4PTT ini. Cuman mungkin karena memang pengenalannya di masyarakat masih kurang, jadi kita perlu lebih lagi untuk mengenalkan ini kepada masyarakat. Terutama biasanya mereka yang bosen dengan obat. Kasus-kasus saya tuh udah konsumsi obat beberapa lama, kok efektivitasnya masih gini-gini aja, kurang efek. Nah, ketika dibarengi dengan akupuntur, nanti mereka mesti kebanyakan lebih merasa enakan. Ya. Tadi saya lihat pasiennya yang datang cukup banyak juga ya. Itu biasanya sakitnya apa aja? Untuk yang datang ke sini kasusnya sebenarnya beragam sih, antara biasanya kasus stroke, paling banyak stroke sih, stroke, ada yang gastritis, ada yang prostat, hernia, terus low back pain, HNP, kayak gitu-gitu, saraf kejepit, itu Bu, biasanya banyak yang kesini dan mereka itu setelah mendapatkan terapi itu besoknya itu udah langsung ngerasa enakan, makanya dia sekarang kebanyakan orang lebih suka akupuntur daripada terapi yang lainnya gitu. Kalau berdasarkan pengalamannya Mbak Silvi merawat pasien itu yang mungkin berkesan apa? Misalnya merawat orang yang sakit stroke itu dari berapa terapi, terus berapa kali sudah sembuh seperti itu? Kalau kasus untuk stroke itu beragam ya Bu, karena kasus stroke itu tergantung semangatnya orangnya juga. Jadi kalau orangnya sudah kita terapi seoptimal mungkin, tapi kalau dianya juga nggak semangat untuk sembuh, dia pengobatannya juga lama. Jadi kita harus memberikan support semangat, ya kita harus berikan support kepada orang-orang, menyemangati pasiennya juga ya. Iya, jadi kadang memang banyak orang-orang tuh yang ketika datang, terutama yang mereka yang belum pernah itu menanyakan, Mbak ini kasus kayak gini biasanya sembuhnya berapa lama? Saya di sini untuk terapi akupuntur dan yang saya terapi yang lainnya kayak jenis moksa, kop dan lain-lain itu saya tidak bisa menjanjikan itu 1 kali 2 kali selesai. Itu tergantung metabolisme dari orangnya tersebut, tergantung juga dari semangatnya, terus dari pola makan sih Bu. Jadi kalau biasanya bener orangnya semangat, tapi dari pola makannya makan sembarangan sama aja. Karena pernah saya megang pasien itu, dia sebenarnya saya sudah berikan terapi yang optimal. Menurut saya sudah optimal, tapi dia datang ke sini itu 3 kali dia masih merasakan dengan keluhan yang sama. Sudah saya gali, berusaha, Bu makannya gini udah bener apa belum ya, yang nggak boleh ini, yang boleh ini, bilangnya iya dia sudah nurut. Tapi setelah ketemu penyebabnya, ternyata dia itu ada pola yang minum jamu rebusan itu yang kurang tepat. Nah jadinya bikin gejalanya itu nggak membaik, tetapi tambah parah. Nah ketika sudah saya kasih tahu, Bu ini untuk jamu ini tidak cocok untuk
kasusnya ibu ini. Nah, akhirnya dia tidak mengonsumsi obat itu, di terapi selanjutnya dia ngerasa enakan. Gitu. Ya, baik. Memang beragam ya pasien itu ya. Ya, sebagai terapis kita juga harus sabar dan telaten.